Salam kerahiman. Hari ini 23 Februari. Kita akan baca dari 1358, 1363, 1365. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1358. Di mana ada keutamaan yang tulus, di sana harus juga ada pengorbanan. Seluruh kehidupan ini harus menjadi satu pengorbanan. Hanya lewat pengorbananlah jiwa-jiwa dapat bermanfaat. Pengorbanan diriku sendirilah yang dalam relasiku dengan sesama dapat memuliakan Allah. Tetapi pengorbanan ini harus mengalirkan kasih Allah. Sebab segala sesuatu yang terpusat pada kasih dan mendapatkan nilainya dari kasih. 1363. Aku akan keluar dari retret ini dalam keadaan yang sama sekali sudah diubah oleh kasih Allah. Jiwaku mulai menghayati suatu hidup yang baru, dengan tulus dan berani. Memang secara lahiriah hidupku tidak akan berubah, dan tidak seorang pun akan memperhatikannya. Tetapi sekarang hidupku dituntun oleh kasih yang murni, dan secara lahiriah kerahimanlah yang menjadi buahnya. Aku merasakan bahwa diriku sudah sepenuhnya dirasuk oleh Allah. Dan bersama Allah ini, aku akan kembali ke kehidupan sehari-hari yang sedemikian menjemukan, melelahkan, dan rumit. Semua itu akan kujalani sambil berharap bahwa Allah yang kurasakan dalam hatiku akan mengubah hal-hal yang rutin itu menjadi sarana kesucian pribadiku. 1365. Oh kasih yang kekal, Engkau telah menyalakan hidup baru di dalam diriku. Suatu hidup penuh kasih, yang syarat. Suatu hidup penuh kasih. 1365. Oh kasih yang kekal, Engkau telah menyalakan hidup baru di dalam diriku. Suatu hidup penuh kasih dan hidup yang syarat dengan kerahiman. Topanglah aku dengan rahmat-Mu agar aku dapat memberikan jawaban yang pantas kepada panggilan-Mu, sehingga apapun yang Engkau kehendaki terjadi dalam jiwa-jiwa berkat aku, sungguh akan digenapi. Ya Allahku, aku telah menyaksikan cemerlangnya fajar abadi, maka seluruh jiwaku berlari menuju Engkau. Oh Tuhan, tidak ada lagi suatu pun yang menghalangi aku. Tidak ada suatu pun yang mengikat aku di bumi. Tolonglah aku, oh Tuhan, untuk menjalani sisa hidupku dengan sabar. Di hadapan keagungan-Mu, kurban kasihku bernyala tanpa henti. Tetapi sedemikian tersembunyi, sehingga hanya mata ilahi-Mu yang dapat melihatnya, ya Allah. Dan tidak ada makhluk lain yang mampu menangkapnya. 23 Februari 1358. Di mana ada keutamaan yang tulus. Pertanyaan ini untuk kita semua juga. Di mana ada keutamaan yang tulus, di sana harus juga ada pengorbanan. Ada kaitan erat ya antara ketulusan dan pengorbanan. Misalnya, saya punya barang, saya memberi. Saya tulus, saya katakan saya tulus memberi barang tersebut. Ada pengorbanan dalam di pihak saya ya. Saya memberi, saya punya sesuatu 10 tadinya. Saya beri 5 berarti saya sisa 5. Milik saya berkurang 5. Pengorbanan yang lain, saya kan barang itu beli. Tapi karena saya memberi maka uang saya seolah-olah berkurang karena saya berikan kepada orang lain barang tersebut ya. Tapi pengorbanan ini saya rasa sakit enggak? Saya punya 10, saya kasih 5. Saya masih punya 5. Saya enggak merasa sakit. Saya enggak merasa kekurangan. Ini bukan pengorbanan. Kelihatannya berkorban ya, memberi, berkurang barangnya, tapi itu bukan pengorbanan yang dimaksud di sini. Atau ada juga orang yang memberi barang pada orang karena saya nggak mau barang itu lagi. Itu bukan pengorbanan.
Karena yang namanya pengorbanan adalah pemberian yang tulus. Sampai kita memberi itu merasa sakit, itu baru masuk ke dalam pengorbanan. Begitu pula dengan contoh tulus. Tulus mencintai. Suami istri ya, saya tulus mencintai kamu. Pada saat rumah tangga ini kena prahara, diombang-ambing berpermasalahan, misalnya istrinya selingkuh. Nah, hari ini saya cerita istri selingkuh lah ya, bukan suami-suami terus. Suami-suami nanti komplain, karena ada juga istri yang selingkuh ya. Nah, si istrinya selingkuh. Apa yang dilakukan oleh suami? Ceraikan? Atau malah dipamerin? Pernah saya lihat video ya, saya nggak tahu itu betul atau enggak, tapi di dalam satu acara istrinya ulang tahun, suaminya membuat pesta untuk si istrinya karena istrinya ulang tahun ya, istrinya senang ya. Nah, tapi di acara pesta ulang tahun istrinya itu suaminya putar video. Istrinya masih belum sadar. Nah, setelah video itu diputar, dia melihat filmnya, dia mulai mengenali cerita apa ini, dia mulai takut, dia mulai ketakutan. Karena ternyata suaminya memutar video perselingkuhannya si istri dengan laki-laki lain. Ini udah jelas nggak mencintai ya, mencintai dengan tulus. Dia marah, dia mempermalukan istrinya di depan para undangan. Memang istrinya salah, dia melakukan perselingkuhan, tapi si suami tidak menegur, tapi malah dia memutar video perselingkuhan si istri. Nah, sebaliknya, kalau suami ini suami yang sungguh tulus mencintai istrinya, kalau dia tahu istrinya melakukan kesalahan tersebut, pasti nggak dilakukan hal seperti itu. Kita bisa mencontoh siapa? Hosea, ya. Kita bisa mencontoh Hosea. Apa yang dilakukan oleh Hosea terhadap istrinya yang tidak setia? Itu dasarnya adalah cinta yang tulus. Ada pengorbanan, ada penderitaan. Seluruh kehidupan ini harus menjadi suatu pengorbanan. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Jadi kalau kita mengalami sesuatu penderitaan, kesusahan, maka ini udah langkah-langkah yang menuju kepada kehidupan kekal kita. Karena dalam kehidupan harus menjadi suatu pengorbanan. Jadi fokusnya bukan saya, tapi orang lain. Utamakan orang lain, pentingkan orang lain. Jangan memikirkan diri sendiri lagi, tapi pikirkan orang lain. Seperti yang Yesus ajarkan. Melayani, mencuci kaki, membasuh kaki murid-muridnya. Memberi, mengampuni, menghidupkan. Dia terus memberi. Bukan untuk kepentingan saya, tapi kepentingan orang lain. Begitu pula dengan Suster Faustina. Dia selalu berdoa, dia mati raga, dia berdoa silih, dia lakukan segala hal untuk keselamatan jiwa-jiwa orang lain. Bahkan dia katakan, Tuhan kalau bisa hatiku ini dipotong-potong sedemikian kecil, menderita juga nggak apa-apa, asal setiap potongan hati yang kecil-kecil itu bisa mewakili hati yang utuh dari orang-orang yang nggak bisa berterima kasih, yang nggak mau terima Tuhan, yang nggak mau kenal Tuhan, yang menolak Tuhan. Hanya lewat pengorbananlah jiwa dapat bermanfaat. Jadi itu ada urutannya ya. Kehidupan ini harus dipenuhi dengan pengorbanan. Kenapa? Karena dengan pengorbanan ini maka hidup kita baru bermanfaat, berguna untuk orang lain. Pengorbanan diriku yang dalam relasi dengan sesama dapat memuliakan Allah. Dengan melalui pengorbanan ini dikatakan hidupku bermanfaat dan ini bisa untuk dipersembahkan kepada Allah untuk memuliakan Allah. Pengorbanan ini harus mengalirkan kasih Allah yang tadi saya katakan ya. Jadi si suami istrinya selingkuh, dia pasti sakit hati, dia pasti marah, dia pasti merasa dihianati, merasa tidak dihargai. Marah, menderita, iya dia mengalami penderitaan. Tapi pada waktu dia memperlihatkan video perselingkuhan istrinya,
Itu juga salah satu ungkapan dia menderita, tapi bukan penderitaan dasar dari hati yang tulus. Bukan menjadi hidup yang bermanfaat, karena malah merusak hidup istrinya yang pasti ya, jadi malu, jadi ketahuan, juga yang selingkuh, juga mertuanya, juga saudara keluarga dari pihak si istrinya jadi malu semua melihat tingkah laku si istri seperti itu. Nah, sedangkan kasih yang tulus, jiwa yang tulus, yang berkorban untuk kepentingan orang lain. Jadi biar dia berkorban tapi bermanfaat untuk orang lain, untuk menyadarkan orang lain. Seperti yang tadi saya katakan cerita Hosea. Pengorbanan ini mari kita lakukan dengan mengalirkan kasih Allah. Bukan egois sakit hati diri sendiri, tapi melalui pengorbanan ini kasih Allah kita alirkan. Sebab segala sesuatu terpusat pada kasih dan dapat nilainya juga kasih. Kalau kita melakukan segalanya berdasarkan kasih Allah, maka segala sesuatu apa yang kita lakukan pusatnya kasih, maka yang kita juga akan dinilai oleh kasih. Pengorbanan ini bukan karena takut ya. Ada ya orang yang merasa takut. Jadi udahlah saya berkorban aja karena saya takut. Contoh misalnya disuruh mencuri. Ini cerita yang sebenarnya ya. Waktu itu saya kerja di salah satu bank. Kepala kasirnya melakukan sesuatu. Mengambil uang dari brankas sampai akhirnya ketahuan. Nah, pada waktu ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Padahal dia ini oleh perusahaan akan dinaikkan pangkatnya, punya jenjang karir yang bagus karena memang kerjanya bagus. Tapi dia melakukan satu kesalahan. Kesalahannya yaitu dia mencuri, mengambil uang dari brankas. Waktu ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Dia bilang, saya mencintai istri saya. Istri saya merasa apa yang dia punya itu kurang. Sehingga dia mendesak saya untuk bisa memberikan lebih. Dan karena saya terdesak, saya nggak bisa melakukan apa yang lain, maka saya terdorong untuk mengambil uang di brankas. Dan uang itu memang saya berikan kepada istri saya supaya istri saya bahagia. Tapi ternyata saya mengalami penderitaan yang luar biasa berat karena menanggung perbuatan dosa tersebut. Nah, di sini dia berkorban untuk menyenangkan istrinya. Tapi bukan pengorbanan seperti ini yang Tuhan kehendaki ya. Ini pengorbanan karena rasa takut. Pengorbanan ini harus dasarnya karena kasih Allah, bukan karena rasa takut. Ada lagi cerita, dia lakukan pengorbanan karena masa bodoh. Suaminya selingkuh, ya. Dia masa bodoh, biarin aja. Dia bilang ya, saya berkorbanlah. Saya dihianati dia, saya dibohongin dia, saya ditipu sama dia, tapi saya nggak mau ribut. Udah biarin aja. Itu juga bukan pengorbanan, karena dasarnya bukan kasih. Membiarkan orang berdosa itu juga bukan kasih. Kita juga jadi ikut salah. Kita harusnya berusaha bagaimana caranya dengan dasar kasih Allah menyadarkan si suami supaya dia tidak melanjutkan dosa-dosanya. Ya, jadi jangan asal oh ya saya sudah berkorban. Ada dua contoh tadi ya. Korban karena takut istri, dia berkorban karena masa bodoh. Lanjut. Di 1363 kita harus punya niat. Begitu pula Suster Faustina. Dia bilang, kalau keluar dari retret ini, setelah selesai retret ini, saya harus jadi manusia baru. Yang sudah diubah oleh kasih Allah. Secara lahiriah, secara fisik, dia nggak ada perubahan. Dia lakukan hal yang sama. Tapi secara rohani, secara apa yang tersirat di dalam hatinya dia melakukan hal-hal yang biasa itu dengan dasar kasih. Dikatakan di situ, dia dasarkan dengan kasih yang murni, tapi secara lahiriah buahnya adalah kerahiman. Jadi apa yang dia lakukan semuanya sama, tapi dasarnya kasih dan buahnya itu adalah kerahiman. Kerahimanlah buahnya, dikatakan seperti itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari di biara ya, menjemukan,
melelahkan dan rumit. Mungkin gak hanya di biara aja. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita mengalami hal yang sama. Apalagi masa pandemi sudah 1 tahun. Kita di rumah saja. Ya. Tapi Suster Faustina katakan, aku jalani sambil berharap Allah akan mengubah hal-hal rutin itu menjadi sarana kesucian pribadiku. Melalui hal-hal yang rutin, merubah pribadiku menjadi semakin hari semakin suci. Secara fisik sama, apa yang tersirat dasarnya kasih, dan buahnya apa yang dilakukan secara fisik oleh Suster Faustina itu adalah kerahiman. Bukan cinta diri lagi, tapi kerahiman. 1365, engkau telah menyalakan hidup baru dalam diriku. Hidup penuh kasih, hidup yang syarat dengan kerahiman. Agar aku dapat memberi jawaban pantas atas panggilanmu. Kita semua dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan-panggilan yang berbeda-beda. Tapi di sini Suster Faustina bilang, saya mau melakukan segala hal itu dengan penuh kasih, dengan kerahiman supaya saya pantas menjawab panggilanmu sesuai dengan saya dipanggil Tuhan untuk A, dan saya lakukan hal tersebut dengan baik, dengan dasar kasih dan kerahiman. Sehingga apapun yang engkau kehendaki terjadi dalam jiwa berkat aku, ada yang Tuhan ingin kita lakukan untuk jiwa-jiwa orang lain. Bukan hanya Suster Faustina, kita semua juga punya tugas yang sama. Pasti Tuhan memakai kita sebagai alatnya untuk keselamatan jiwa-jiwa orang lain. Nah, di sini Suster Faustina katakan supaya jiwa-jiwa orang-orang tersebut berkat aku, karena aku, maka jiwa tersebut sungguh merasakan rahmat Tuhan. Digenapi. Jadi aku punya tugasku untuk keselamatan jiwa-jiwa tersebut, dan aku mohon melalui aku keinginan Tuhan itu digenapi. Tolonglah aku, oh Tuhan, untuk menjalani sisa hidupku dengan sabar. Kita semua masih hidup dengan segala macam hal masa depan yang juga kita belum tahu, tapi kita belajar juga dari Suster Faustina, kita minta Tuhan, tolong aku untuk menjalani hari-hari hidupku ini dengan sabar. Itulah kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bisa melewati hari lepas hari dan keluar sebagai pemenang. Tutup ya dalam doa. Sebelum saya tutup dalam doa, saya mau kasih lihat satu buku ini. Menggali Rahmat Ilahi. Dengan tema penderitaan dan belas kasih. Ini sudah dibahas bersama-sama pada bulan Mei tahun 2020. Tema tentang penderitaan dan belas kasih. Karena memang ternyata justru Tuhan melalui penderitaan, disitulah rahmat belas kasih Tuhan melimpah luar biasa buat kita semua. Buat Bapak Ibu yang berminat nanti bisa hubungin saya, karena di situ dikatakan oleh Yesus ya, semakin besar kepapaan suatu jiwa, maka semakin besarlah haknya untuk memperoleh kerahimanku. Ini janjinya Tuhan. Buat Bapak Ibu yang saat ini sedang menderita, jangan kecil hati. Karena dalam beberapa hari ini kita juga bahas tentang penderitaan itu ternyata sangat bermanfaat dan membuat kita bisa menjadi hidup semakin suci. Dan di sini ada jawaban-jawaban di mana setiap ada penderitaan, ada rahmat belas kasih yang Tuhan limpahkan pada kita. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Salam kerahiman.